Hello, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, student, before we begin our meeting today, let's one of you leads to pray. Mohon Abdil dipimpin untuk berdoa. Before start the lesson, pray start. Amin. Okay, thank you Abdil. Mudah-mudahan with our prayer make fluence our listening today. Okay. Now I will present it all of you. So, who I call the name, please raise your hand. Okay. Abdil Zaka, Alisa Sahra, Akda Bahul, Edlin, Emilia, Eni Wulandari, Karina Rizky, Ken Kavi, Mazaya, ya. Nimada, Novia Nurhasanah, Pink Madia, Pramudia Arya, Rifani, Septianova, yes, Selisa, Yonas, and then the last, Safira. Okay, thank you. Okay guys, before we start our lesson today, I will give you a diagnostic test. Diagnostic test itu adalah salah satu tes untuk mengetahui kesiapan kalian semua dalam menerima pembelajaran pada hari ini. So, because diagnostic test is via Google Form, now take your handphone and I will send the link of Google Form in our WhatsApp group. Oke, I did it. Sudah saya kirim di grup. Silahkan, let's do it for 3 minutes. I think that's enough. 3 minutes ya. Oke, silahkan, let's do it from now. Sambil mengerjakan, listen to me please. Because the diagnostic test is only to understanding your readiness to accept the lesson today. So, kerjakan, so do it only with your knowledge, hanya dengan pengetahuanmu saja, tidak usah bingung, tidak usah takut, don't worry, it's be true or wrong, okay? Two minutes again.
on skin only based on your knowledge. Don't worry, you answer be true or false. Tidak usah takut benar atau salahnya. Nah, ini hanya untuk mengetahui kesiapan for your readiness to accept our lesson today. Okay? 1 minute left. 1 menit lagi. Thirty seconds. Ten seconds. If you are finished, answer that question. No, click send. You will do it. Click send. Oke, sudah semuanya? Sudah desain semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you. Sekali lagi, diagnostik tes itu tadi adalah untuk mengetahui kesiapan Anda semua dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Now, listen to me guys. Do you know what is it in my hand? Paper. Yes, a white paper, a pure paper. It looks like our heart. Ini seperti hati kita. Since we born in the world, sejak kita lahir di dunia ini, hati kita sebenarnya hati yang putih, hati yang suci. So, don't be broke other hearts. Jangan melukai hati orang lain. Ya, dalam hal apapun. In whatever condition, don't be break other heart. So, be nice girl, be nice son, be nice person from now and forever. Do you agree? Setuju? Okay, thank you very much. Okay guys, for enrichment our vocabulary, Bapak punya contoh di sini. Ya, kita coba lihat quiz yang Bapak punya di sini untuk enrichment our vocabulary. Salah satu cara untuk menambah, memperkaya perbendaharaan kita, perbendaharaan kata kita. Ada beberapa cara, ini salah satunya Bapak menggunakan Wordwell, di mana ini nanti ada quiz find the missing word. Do you know? Find the missing word, mencari kata-kata yang hilang. Kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat. Oke, coba kita mulai. Nah, ini adalah salah satu contoh. This is one of the recount text, but there are many missing word. So tugas Anda adalah untuk menemukan kira-kira apa isi dari kata-kata yang kosong itu. At the beach, judulnya itu at the beach, di pantai. On Saturday, my friend and I went. Let's try when. Okay. While we apa? Ayo apa?
While we at the beach. While we play. Are you sure? Ayo coba, apa? Well, we were at the beach. We blah 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 in the water. Nah, kita titik-titik di air ya, play it. Nah, bermain di. Then we had lunch. What's the meaning in Indonesian had lunch? What's the meaning? Makan siang. Belum makan siang ya kita? Next, we blah 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 delicious food. Makanan yang lezat. Membawa ya. Brought. I'm so sorry. We brought delicious food to eat. After our lunch, setelah kita makan siang, kita membuat sebuah apa ini? Sandcastle. Iya, istana pasir seperti lagu ya. Later it bla 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 turun. Bikin turun, hujan mulai turun. So we take it. Nah, so kita mengepaki barang-barang kita untuk dibawa pulang. Finally we arrive in my house. We were tired, but we were very happy spending our holiday at the beach. Ya, sudah jelas sekali ya di situ. Jadi pada hari Sabtu kemarin saya dan teman saya pergi ke pantai. Saat di pantai kita bermain air. Kemudian setelah itu kita makan siang karena kita membawa makanan lezat untuk kita makan. Setelah makan siang kita bermain membuat apa tadi? Sandcastle? Ya, istana pasir. Kemudian hujan mulai turun. Kemudian kita segera mengepak bawaan kita untuk pulang. Dan akhirnya kita tiba di rumah. Meskipun kita capek, lelah, tapi kita senang menghabiskan liburan di pantai. Are you sure about your answer? Sudah yakin? Yes. Coba kita submit ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke. Thank you. Pintar sekali. Jadi saya yakin anak-anak saya my diligent boy and girl. Coba, baik. Kemudian setelah Anda memperkaya perbendaharaan kata kalian, tentunya Anda akan lebih pintar lagi untuk menjawab how to answer. Look at the screen please. Bapak have two pictures, picture A and picture B. And there are two questions that, what is the picture and where is located? For picture number 1, for A picture. Kira-kira menurut Anda semuanya, gambar apakah itu dan di mana lokasinya? Beach ya? Pantai ya? Yang sangat indah sekali. Di mana tempatnya? Pasti banyak yang belum tahu ini. Lombok? No. No. Yes, that's right. Ini ada di GLS Tulungagung. Sudah ada yang ke sana? Belum? Ya, nanti kita ke sana bersama-sama. Oke, jadi ini adalah sebuah gambar sebuah pantai yang merupakan salah satu objek wisata yang berada di Tulungagung. And the second picture, according to you, do you know who is the man on the picture? Yes. Who is it? Insinyur Soekarno. Who is he? Siapa dia? The first president of Indonesia. Ya, presiden pertama di negara kita Indonesia. Oke, now saya rasa kalian sudah begitu siap ini, siap ya untuk menerima materi pembelajaran pada hari ini. Siap ya? Siap? Oke, now before
we begin our lesson today, Bapak will explain to you what's the goal of our listening today. Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah to explain social function, structure, language features on the recount text. Untuk menjelaskan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan pada teks recount with oral or written, baik secara tertulis maupun secara lisan. And the second one is menceritakan teks recount berdasarkan hasil tayangan video. Jadi to tell the recount text based on the video watching. Jadi nanti Bapak akan memutarkan 2 contoh video, kemudian Anda harus bisa menceritakan apa video itu. Kira-kira judulnya apa, isinya apa. And the third, membuat teks recount sederhana disertai dengan ilustrasi gambar. Make a simple recount text with a picture illustration. Jadi nanti Anda diharapkan bisa membuat sebuah proyek yang hasilnya adalah recount text storyboard. Sebuah teks dalam papan yang Anda nanti harus, Bapak akan memberikan tema, kemudian Anda memilihnya dan membuat recount tersebut. And the last, mempresentasikan hasil proyek dalam bentuk recount text storyboard. Nah, ini to presentate a result of project in form recount text storyboard. Jadi nanti Anda akan membuat sebuah proyek yang hasil dari proyek itu adalah sebuah cerita dalam board yang sudah Bapak, di situ ada papannya sudah tersedia di situ, kemudian Anda nanti menulis berdasarkan tema, membuat sebuah cerita text recount. Do you understand what I say? Yes. Okay, thank you. And then selain tujuan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan what's the method we are using in our lesson today. The method we were using our lesson today is PGPL, Project Based Learning. Karena proyek, maka di akhir pembelajaran nanti Anda semua harus menghasilkan sebuah produk. You understand? Dan the assessment or penilaian yang Bapak lakukan, ada beberapa penilaian. Ada kognitif assessment, kemudian attitude assessment, sikap kalian, skill assessment, keterampilan kalian, dan juga tentunya assessment terkait profil pelajar Pancasila. Oke. Baik. Oke, Bapak lanjutkan. Sebelum Bapak masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Anda semuanya. Do you still remember what the kinds of the text? Apakah kalian masih ingat macam-macam jenis teks? Apa saja? Recount text, narrative, descriptive, and the other. Banyak sekali. Ya, jadi jenis-jenis teks adalah seperti yang Anda sebutkan tadi. And which one from the kind of the text do you like most? Yang lebih kamu sukai teks yang berjenis apa? Naratif, deskriptif, recount. Nah, kalian suka yang mana? Recount. Selain recount, masuk sama semua, suka recount semua. Recount, ada yang suka deskriptif. Kemudian naratif mungkin juga. Jadi berdasarkan macam-macam teks tersebut, kesukaan dari Anda semua juga berbeda-beda. Ada yang suka dengan teks recount, ada yang suka dengan teks naratif, dan lain-lain. Do you know what is the social function, generic structure, and the language features of each text? Apakah Anda ingat struktur
fungsi sosial, dan ciri kebahasaan dari tiap-tiap teks tersebut. For the recon, maybe. Untuk yang recon apa? Kira-kira strukturnya apa? Defense, reorientation. Kalau naratif mungkin? Orientation, complication, resolution. Ya lah. Masih ingat ya? Bagus. Baik. Di sini Bapak akan memberikan 2 contoh video yang bisa Anda lihat untuk menstimulus. Jadi ingatan kalian tentang teks-teks tersebut. Nah, ini bisa Anda lihat contoh dari kedua teks. Silahkan, happy watching. My summer vacation. Nah, my summer vacation, kira-kira tentang apa? Ya, liburan. Berarti itu menceritakan apa kira-kira? Liburan seseorang, ya lah. Berarti personal. Personal. Nah, oke. Kita lanjutkan. Waves on the sea. You can go surfing. Windsurfing is a great water sport too. I am crazy about swimming and diving. Underwater life is beautiful and magical. We have to wear goggles underwater to protect our eyes. It is such a great adventure. Aduh, jaringannya lewat. Swings are really exciting. Today, we are having a potato sack race. We are enjoying it so much. Oke, jadi intinya dalam cerita tersebut menceritakan kisah liburan yang telah dilalui oleh seseorang. Bisa dimasukkan dalam jenis personal recount text. Jadi teksnya personal tentang seseorang menceritakan liburan yang telah dilalui. Oke, next video. The second video is, please happy watching. Landasan ilmu dalam keilmuan penerbangan. Setelah B.J. Habibie kenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia juga karena beliau sudah membawa angin segar atas kebebasan pers di Indonesia pada saat dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie untuk menjadi seorang teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisahnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya yang ternyata seorang ahli pertanian dan ibunya seorang dokter spesialis mata. Dan sejak kecil B.J. Habibie suka menyendiri dan suka membaca buku. Walaupun begitu juga, ternyata B.J. Habibie aktif untuk bertanya kepada siapapun. Karena beliau memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sejak kecil, nama panggilan keluarga dan teman-temannya ternyata Rudy, bukan B.J. Habibie. Rudy nama panggilannya. Pada 14 tahun, B.J. Habibie ditinggal oleh ayahnya, tapi dia tetap survive. Dia belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai masa depan yang sangat luar biasa dan tidak kenal siapa sekarang B.J. Habibie. B.J. Habibie dulu bersekolah di SMA Kadago. Zaman dulu banget ini. Lalu pada tahun 1954, Habibie melanjutkan pendidikan di ITB. Namun hanya beberapa saat saja, yaitu beberapa bulan di ITB. Karena beliau memutuskan untuk mengikuti jejak sahabat, teman-temannya, koleganya untuk bersekolah di Jerman. Namun ternyata berbeda dengan yang lainnya, dia tidak menggunakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan menggunakan biaya sendiri dari ibunya. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara. Dikala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan untuk belajar di Jerman. Kawan, musim liburan bukan untuk liburan, justru menjadi kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian, mencari uang untuk membeli buku. Setelah masa liburan berakhir, semua kegiatan dikesampingkan kecuali belajar, dan belajar. Kemudian untuk menghemat biaya hidup, kemudian pulang malam dan belajar untuk kuliahnya. Jadi membagi antara kuliah, menghidupi keluarga, dan untuk bekerja. Memang penuh liku akan tetapi mendapatkan hal yang manis di akhir hidupnya dengan pulang ke Indonesia dan membuat pesawat Indonesia kemudian yang sangat luar biasa, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Oke, itulah tadi dua contoh tentang teks. Based on the video, I will based on the video, I will give you a question, and I hope who can answer the question, please raise your hand. Ya, ada beberapa pertanyaan berdasarkan video yang sudah Anda lihat tadi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa tolong angkat tangannya. The first question, what kind about take our story of the video? Ya, silakan, Mbak. The story of the video tell about summer vacation, past and biography of Habibie. Okay, that's right. Give applause. Second question, do you know what is the story in each video? Tadi sudah dijawab tadi ya. Yang pertama adalah video tentang vacation, kemudian yang kedua tentang biografi Habibie. Third, which video do you like most? Video mana yang lebih Anda suka? Stand up please, berdiri. Ya, what video? First video? It look like fun. Yes, that's right. Sangat menyenangkan sekali. Seperti liburanmu mungkin kemarin ya. Okay, thank you. Give applause to your friends. Fourth question, have you ever watching the video before? Apakah Anda pernah melihat? Ya, stand up please. I have not yet. But this is my first time. Oh, okay, thank you. Jadi ini adalah pertama kali Anda melihat video itu ya. Mungkin nanti bisa dijadikan pembelajaran di suatu saat Anda bisa menceritakan pengalaman pribadimu ataupun membuat cerita tentang biografi seorang tokoh, gitu ya. And the last question, what can you learn after you are watching that videos? Yes, stand up please. In the First video, I learned about the importance of togetherness with friends. Yes. In the second video, I learned about achievement and motivation about B.J. Habibie. Okay, thank you. Give applause to all of you. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Jadi hanya mengamati sebuah video ternyata Anda semua sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak ajukan. Oke, next. Bapak akan explain, menjelaskan proyek apa yang akan kita lakukan, proyek apa yang akan kita buat pada akhir pembelajaran ini nanti. Nah, maka sebelumnya Bapak akan menerangkan dulu lebih jelasnya, karena teks yang akan kita pelajari adalah teks recount, maka Bapak akan menjelaskan tentang recount teks. Oke. Jadi materi pada pelajaran kali ini adalah recount teks, yang mana pada pembelajaran pertama tadi sudah Bapak tunjukkan ini adalah sebuah gambar apa tadi? What's the picture? Yes, beach. And where is located? In Tulungagung ya. CLS Tulungagung.
When the next, ini ada salah seorang tokoh juga yang bernama siapa? Insinyur Soekarno. Our first president in Indonesia, presiden pertama di Indonesia. Baik, tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan di depan tadi, juga menjelaskan fungsi sosial, to explain the social function, structure, and the language features on text recon with oral or written. And then to tell recon text based on the watching video. Dan yang ketiga adalah to make a simple recon text with the illustration picture. And then yang terakhir adalah mempresentasikan to present hasil produk dalam bentuk storyboard. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini tadi videonya sudah Bapak putarkan untuk Anda. Pertanyaan sudah Anda jawab. Dalam bahasa Inggris, recon text adalah apa? Recon text itu sebuah text which retell event or experience in the past. Ya, sebuah teks yang menceritakan kejadian-kejadian atau pengalaman di waktu yang lampau. Kemudian tujuannya social function adalah to give information, to motivate, to document it, dan juga to entertain the reader. Adapun jodic structure dari konteks seperti yang sudah Anda jawab tadi, ada orientation, event, dan juga reorientation. Yang mana pada orientation itu memuat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi kejadian, dan lain-lain. Kemudian di eventnya berisi rangkaian cerita yang menceritakan peristiwa. Kemudian yang ketiga menuangkan rangkuman dari cerita tersebut. Kemudian lanjut featuresnya using simple past, tensesnya past karena lampau. Kemudian using specific participant, personal, action verb, linking verb, conjunction, adverb, dan juga time connectors. Nah, ini contohnya. Contoh dari recount text. Nah, baik Anda semuanya. Pada pembelajaran ini kita akan we will doing a games. Do you like a games? Yes. Ya, kita akan bermain games karena metode pembelajaran kita adalah dengan model TGT, Teams Game Tournament, maka Bapak will divide you into 3 groups. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi Bapak akan membagi 3 kelompok, kemudian kita akan melakukan sebuah tim games turnamen. Namanya turnamen berarti berlomba-lomba. Games. Karena games pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Oke, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Baik, silahkan untuk the first group. Alisa, Agda, Edlin, Novia, Pramudia, Septianova. Ya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Abdil, Eni, Karina, Ken Kavi, kemudian Rifani, Yonas, sama Zafira. Dan kelompok 3, Emilia, kemudian Karina, Mazaya, Nimade, Pink, Selsha. Oke, silahkan please join with your team. Silahkan tempat duduknya ditata sesuai dengan kelompoknya. Silahkan bergabung dengan join dengan kelompok kalian semua. Ya, ditata senyaman mungkin. Silahkan. Ditata senyaman mungkin untuk ya, ditata senyaman mungkin. Nah.
Oke, sudah join bersama kelompoknya? Sudah ya? Nah, baik, Ananda, Bapak was prepared the tools. Can you using to make your project? There are museum barcode, ocean picture, and galeri edukasi. Jadi nanti tugas Ananda semuanya adalah satu, berlomba-lomba cepet-cepetan karena turnamen harus cepet-cepetan, dan sekali lagi karena ini hanya game, tidak usah takut siapa sing menang siapa sing kalah, pasti ada yang menang pasti ada yang kalah, itu sudah biasa dalam permainan games. Baik, Ananda semuanya, dalam games ini setelah Anda bergabung dengan kelompok Anda masing-masing, maka ada beberapa poin yang harus Bapak sampaikan. Jadi, this project must be finished in our lesson today. Proyek ini harus selesai dalam satu kali pembelajaran ini. Jadi, dalam mengerjakan nanti tolong secara bersungguh-sungguh, kemudian kerjasamanya yang bagus. Karena kembali lagi pada penilaian yang Bapak lakukan. Penilaian nanti ada penilaian sikap, kemudian keterampilan. Nah, baik, sekarang jika Anda sudah berdiri, duduk bersama kelompok, sekarang make a line up, tolong berjajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berdiri, stand up, and please line up based on your groups. Ya, lagi agak dipinggirkan sedikit, baik. Ya. Ya, silakan buat satu barisan. Kemudian who stand up at the first, yang berdiri di paling depan ini adalah sebagai ketua kelompoknya. Ya, ketua kelompok harus bertanggung jawab kepada semua anggotanya. Jadi anak-anak semuanya, loh, kenapa bawa ganti? Ya. Oke, jadi setelah Anda berdiri, maka yang di depan adalah sebagai ketua kelompok. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan, yang pertama, dengan namanya lomba, dengan cepat-cepatan, nanti Anda di baris pertama harus menuju ke Museum Barcode. Di mana di Museum Barcode ini silahkan Ananda memilih barcode yang sesuai. Jadi membawa HP ya, nanti silahkan kemudian di-scan barcode-nya, Anda memilih tema apa sesuai yang ada sesuai yang telah Anda barcode nanti. Kemudian setelah itu bisa kembali ke urutan ke belakang, kemudian dilanjutkan urutan berikutnya menuju ke Ocean Pictures, di mana di situ ada gambar-gambar yang bisa mendukung untuk pembuatan proyek kalian nanti. Nah, jadi setelah menceritakan, menulis, kemudian sertakan gambar-gambar tersebut sebagai penghias indahnya karya kalian nanti. Kemudian yang ketiga, silakan siswa yang ketiga silakan menuju ke galeri edukasi untuk mengambil peralatan yang bisa Anda gunakan dalam mengerjakan proyek Anda nanti. Kemudian yang keempat, mengambil boardnya sebagai tempat untuk mengerjakan proyek Anda tersebut. Do you understand? Yes. Oh, are you ready? Ready. Oke. Saya beri apa-apa, kemudian silahkan dikerjakan. Oke? Are you ready? 1, 2, 3. Oke, silakan. Iya. Kan? Iya, silakan di-scan dulu. Ya. Silakan kalau sudah mulai dikerjakan proyeknya, dilihat Anda mendapatkan tema apa. Ya, sesuai dengan temanya masing-masing.
Di situ ada beberapa tema. Kelompok 1 mendapatkan tema apa? Kelompok 1 Habibie, berarti biografi recount. Silakan. Kelompok 2 dapat tema apa? Jogja. Oh, berarti liburan ya? Liburan ke Jogja. Silakan dikerjakan. Kelompok 3 holiday in Bali. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, ditata kembali. Nah, silakan ditulis, dibuat cerita sesuai dengan tema Anda masing-masing. Baik, seperti apa yang Bapak sampaikan di depan tadi, bahwasannya dalam pengerjaan proyek ini Bapak akan menilai juga kekompakan, kemudian keterampilan kalian, kemudian kerjasama antar kelompok, dan juga asesmen atau penilaian yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan. Jika menemui kesulitan, please raise your hand and ask to me. Tanyakan ke saya. Ya, Anda bisa membagi tugas, siapa yang menulis, kemudian siapa yang menghias, siapa yang menempel. Ya, itu. Yogyakarta ya, ini kelompok 2 Yogyakarta ya. Yes. Jogja, iya. Yogyakarta. Silakan untuk kekompakan bisa dibagi tugasnya. Satu nulis orientasinya, satu lagi nulis eventsnya, satu lagi nulis reorientasinya, kemudian yang lain menyiapkan gambar-gambar untuk mempercantik proyek Anda. Kelompok 3 holiday in Bali ya. Nah, Bali. Seperti kelompok-kelompok lain bisa dibagi untuk tugasnya. Mungkin salah satu menulis orientasinya, yang lain menulis eventsnya, kemudian yang lain menulis reorientasinya, yang lain menghias sesuai dengan gambar. Jangan lupa untuk memberi keterangan generic structure-nya dalam teks Anda nanti.
orientation, events reorientation. Don't forget to give a title in your text. Judulnya jangan lupa loh ya, nanti orang yang membaca jadi nggak ngerti cerita apa. Nah. Ya, gimana? Oh, ya, gunakan gambar yang ada dulu. Gunakan gambar yang ada. Yang penting itu sudah menggambarkan di Jogja. Nah. Kekreativitasan dalam membuat kalimat. Your critical thinking to use sentence in your text harus lebih bagus. Kemudian diingat-ingat generic language features dari recount text past tense-nya pas loh ya. Sambil mengerjakan, sambil dilihat waktunya, waktu semakin berjalan.
Hmm. Lancar ya? Nggak ada kesulitan? Oke. Ingat, sambil diperhatikan waktunya, proyek ini harus selesai di pembelajaran kita pada hari ini. Thirteen minutes again, 13 menit lagi. Lancar ya, nggak ada kendala? Oke. Structure jangan sampai lupa. Generic structure-nya dikasih keterangan di samping. Orientasinya yang mana, events-nya yang mana, reorientasinya yang mana.
Kelompok 1 sama 3 sudah hampir selesai. Ayo. Kelompoknya Abdul agak dipercepat. Ayo Mas. Iya. Ten minutes left, kurang 10 menit lagi. Ya, holiday. Sekali lagi sambil diperhatikan time-nya, waktunya. Ya Allah. 5 minutes left, 5 menit lagi.
Two minutes left, 2 menit lagi. One minute left, 1 menit lagi. Silakan yang sudah selesai kelompoknya bisa mencicil untuk merapikan peralatan yang digunakan. Kemudian persiapkan 2 siswa untuk mempresentasikan hasilnya. Jam 5 selesai. Jam 6 segera dimulai. 10 detik lagi. Waktunya 8, 7, ya. Iya, silakan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is over. Waktunya habis. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Bagus. Kelompok 2 sudah selesai? Baik, silakan dirapikan kembali peralatan digunakan. Kelompok 3 silakan dirapikan kembali. Baik, if you finish to doing your project, now I hope 2 students can maju ke depan to presentate your project. Dari tiap-tiap kelompok, from each group, please 2 students to come in front of the class to presentate the project. Silakan. Bisa dimulai ya. Dari kelompok 1 silakan 2 orang untuk maju mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, silakan maju ke depan. The other group, pay attention please.
Pay attention please. Silakan untuk grup yang lain didengarkan presentasi dari kelompok 1. Kemudian oh jatuh. Ya, ya. Silakan didengarkan presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin Anda menanggapi, bisa silakan tanggapi atau tanyakan. Silakan please to group 1. Okay, I will present about biography of Habibie. Here, structure of biography text is orientation, Yes. given, and reorientation. That's good. In orientation, and text biography of Habibie is Baharudin Jusuf Habibie, of well known as B.J. Habibie, was the third of the President Republik Indonesia. Presiden ketiga, iya betul. In Parepare on June 25, 1936. Iya, di Parepare lahirnya, betul. Iya. The fourth child of the couple, Ali Abdul Jalil and M.A. Tuti Marini Puspawardoyo. His father. When he was a teenager, his father died of a heart attack, or precisely on September 13, 1950. Yeah. Since then, his mother had supported 8 children alone. Wow. B.J. Habibie was known as a charismatic and intelligent figure. He got a myriad of achievements and awards both from Indonesia and internationally. Iya, banyak sekali mendapat hadiah, betul. In addition, Habibie was known as a person who is firm, friendly, and refined. Iya, betul sekali. Next is an orientation. The text of B.J. Habibie is Habibie was suitable to be the figure who gave the biggest change for Indonesia. That's right. This was evidenced by his success in establishing the first aircraft industry. Aircraft industry, ya. Southeast Asia region. Oke, thank you very much. Betul sekali jasanya Pak Habibie. Give applause to group 1. Any question maybe? Dari kelompok lain ada yang ditanyakan atau mungkin menanggapi apa? Silahkan. Tidak ada? Silakan, tidak ada? Oke. Thank you for group 1. Please come back to your chair. Terima kasih. Oke, next. Sebelumnya, jadi bagus sekali penampilan dari kelompok 1. Presentasinya jelas sekali tentang rekonteks biografi B.J. Habibie. Baik, sekarang dilanjutkan kelompok 2. Silahkan 2 siswa untuk maju ke depan. Ya. Oh, vacation in Yogyakarta. Ya, berlibur ke Jogja. Three structure: orientation, given, and reorientation. For orientation, this is tell about a family who holiday in Yogyakarta for 3 days. And then even the first tell about the Prambanan Temple. Then
gudeg food. Wow, it's a delicious gudeg food. And then Barefoot Rami Jakarta and Taman Sari. And then try to the es dawet and nasi kucing. On the Dawet. second day, we went to the Malioboro Street for shopping. And the next went to Alun-Alun Kidul to try walking and the Beagle Line with our escorts. On the last day, we visit Candi Borobudur and Candi Mendut. And then for the orientation, this is tell about feelings she really enjoyed about the experience of to vacation in Jogja. Yes. And then this is a picture from Jogja City, and then in here are Taman Sari. This is Pasar Beringharjo, and this is Malioboro. Yes. Yes. That's all from us. Thank you for your attention. Give applause to group 2. Any question mungkin atau tanggapan dari group 1 or group 3? Silahkan. Tidak ada? Okay. Thank you for group B and please come back to your chair. Thank you. Okay. Next, group 3. Please come to front of the class to present your project. Okay, this is how our holiday in Bali was going on. When I was in the second grade of senior high school, my friend and I had a vacation in Bali. We stayed there for 3 days. It was amazing and full of impressive experience during the vacation. In the paragraph 1 in England, on the first day in Bali, we visited Sanur Beach. We reached there in the early morning so we could enjoy an amazing landscape of sunrise. Then we moved to the hotel and checked in, and then we took a break and had some meals before continuing the trip. After we prepared ourselves, we went to Tanah Lot. In the reorientation is when the day was Bisa nggak Mas ditempel nanti? we had Mau to get back ditempel di sini kuat nggak ditempelkan di sana? and check out from the hotel. And it Ini was kan an amazing double selotip. experience to spend my holiday Coba in ya, Bali. coba dikasih. And we went back home bringing so many Oh ini unforgettable Erlia. memories of Okay, give applause to group 3. Mungkin ada yang ditanyakan, ini question, ada tambahan atau apa saja untuk menanggapi proyek dari kelompok 3? Tidak ada? Okay, thank you for group 3 and please welcome, please come back to your chairs. Thank you. Baik, coba itu kira-kira kuat nggak pakai ini kalau ditempelkan di situ karyanya? Ya, ini ya Mas di Kelendak coba. Ini pakai itu juga. Langsung disebut aja. 2 atau 3 baris gitu biar kuat, biar enak saya mengomentari. Yuk. Mas, ini rata cocok ya Mas, ben kuat. Dua di belakangnya, jejer nih. Ditempelkan sih, tempelkan dulu. Nah, di belakangnya tempelkan dulu. Agak dekat aja sini sama sini, nanti biar kuat. Pegang lagi. Sini atasnya, Nduk. Atas saja, dekat sini biar kuat. Kalau sudah, coba ditempelkan ke depan.
Bisa? Ya, Pak, saya pegang. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Ya, coba ditempelkan sini. Sini. Sebelah sini. Agak mepet sini. Nah. Sini Mas, sini aja Mas Adil. Siap. Oke, baik. Saya akan membahas dari hasil proyek kalian dari kelompok 1, Biography of Habibie, jenis teksnya biografi rekonteks, betul ya? Nah, kemudian jenis strukturnya ada orientation, kemudian ada event dan reorientation. Reorientasinya sudah jelas di sini menjelaskan about Habibie was born, kemudian bapaknya siapa, ibunya siapa. Kemudian ada beberapa kejadian yang terjadi pada eventsnya when teenager, akhirnya dia dikenal sebagai seorang yang sangat ramah sekali. Kemudian yang ketiga untuk reorientasinya, akhirnya dengan semua jasa-jasa beliau sangat berjasa sekali kepada industri penerbangan di Indonesia. Ya, biografi, orientation. Oke, I will give score 88. Give applause to Group A. And then a second group, My Vacation in Yogyakarta. There are unique structure, orientation, events, and reorientation. Di orientasinya ada penjelasan tentang siapa yang ada di situ, kemudian di mana perginya tempatnya, kemudian di eventsnya ada 3. Ini sini ada event 1, event 2, event 3, kemudian di orientasinya menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya sangat enjoy sekali, sangat menikmati sekali liburan di Bali tersebut. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk lanjut featuresnya, betul, sudah banyak menggunakan tenses past. Wow, 100 itu nilainya dewa. Nah, 90. Oke, sekarang kelompok 3, holiday in Bali. Wah, saya jadi teringat Bali nih ya. Holiday in Bali, there are orientation and then events and reorientation. Kemudian bagus sekali penyertaan gambar-gambarnya. Kemudian orientasinya, when I was in the second grade of senior high school. Oh, masih kelas 2. Betul. Kemudian eventsnya di sini ada event 1, event 2, event 3. Kemudian orientasinya amusing experience, ya, pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Bagus. Kemudian dari lanjut featuresnya juga sudah benar. Iya. 95. Oke, thank you. Jadi berdasarkan proyek hasil karya kalian sudah jelas. Kembali lagi dari awal tadi penjelasan saya, karena ini adalah sebuah game, maka pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. And the winner of our class is group Group 3. Give applause again to Group 3. Baik, Ananda,
karena saya berterima kasih kepada kelompok 3, saya akan memberikan hadiah. Akan saya ambilkan hadiahnya. Please come to in front of the class. Kelompok 3, silakan. Kelompok 1 sama kelompok 2, nanti setelah jam pelajaran habis saya kasih hadiah semua. Ya. Silakan kelompok 1, kelompok 3 untuk maju ke depan dulu. Ini saya punya hadiah. Hadiahnya mantap. Ini hadiahnya. Jangan dilihat dari hadiahnya, tapi lihatlah bentuk rasa sayang Bapak ke Ananda semuanya ya. Terima kasih. Tetap semangat belajar biar jadi lebih pintar lagi. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Alhamdulillah, all my student, semua materi yang sudah kita pelajari pada hari ini sudah kita selesaikan, kemudian karya proyek Anda juga sudah Anda buat, kemudian juga saya nilai, karena waktu juga sudah hampir habis, maka Bapak akan segera menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, I will give you the piece of reflection paper. Saya akan meminta Anda untuk merefleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada hari ini. Jadi ini ada lembar refleksi, silahkan diisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Ya, jangan berbohong, karena membohongi hati sendiri itu sakit. Ya, dah? Ya. Baik, ini saya bagikan untuk lembar refleksinya, silahkan dijawab sesuai dengan yang Anda rasakan. Betul, yang Anda rasakan, yang Anda alami. Iya. Ini yang dibagi. Ini dicentang, Pak. Ya, dicentang atau dilingkari, monggo, itu ada perintahnya. Nah, sudah itu aja. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan yang Anda rasakan. Tiga menit cukup itu untuk mengerjakan. Iya, sudah itu saja. Ya, dikerjakan bersama. Sesuai dengan yang Anda rasakan, ya. Jangan dibuat-buat. If you finish the answer it, please collect to me. Jika sudah selesai menjawab, bisa dikumpulkan ke saya. Silakan, yang sudah bisa dikumpulkan. Ya.
Ya. Oke, thank you. Kelompok 2, kalau sudah bisa dikumpulkan ke saya. Baik, terima kasih. Oke, student, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tadi. Kita sudah mempelajari salah satu bentuk teks, yaitu teks yang berjenis apa tadi? Recount. Recount teks. Kemudian generic structure-nya ada 3. Apa saja? Orientation, events, reorientation. Oke, terima kasih. Nanti dipelajari lagi di rumah karena minggu depan kita akan ke next material. Minggu depan kita beda teks lagi. Minggu depan kita teksnya adalah prosedur. Masih ingat prosedur? Ya, cara membuat es jus dan lain-lain. Ya, itu. Baik, sekali lagi sebelum Bapak tutup, seperti apa Bapak sampaikan di depan tadi, hati kita itu adalah hati yang suci, hati yang putih. Jangan pernah menyakiti hati siapapun dalam keadaan apapun. Ya dah, be a good girl, be a good boy, be a good person. Jadilah cewek yang bagus, cowok yang baik, orang yang bagus mulai sekarang dan selamanya. Ya dah, saya jangan sampai lupa, itu selalu ditanamkan dalam hati kalian. Baik, sebelum Bapak menutup pertemuan pada hari ini, izinkan saya membuat pantun untuk kalian. Ya, beli manggis di Magetan. Belajar bahasa Inggris, asik kan? Ya, ikan hiu makan badak. I love you mendadak. Oke. Thank you for attention. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.